selamat pagi kelas 11. Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya. Kita akan belajar di pembelajaran biologi, di mana kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu mengenai kelainan pada otot. Nah, jadi ini merupakan materi kita yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir di bab ini. Nah, berarti setelah ini kalian harus mempersiapkan diri untuk evaluasi. Seperti biasa di akhir bab kita ada evaluasi. Nah, langsung saja kita bahas di kelainan otot. Di sini ada kurang lebih 7 penyakit atau kelainan pada otot manusia. Yang pertama ini ada tetanus. Nah, tetanus ini kita sering dengar ya kan. Nah, tetanus ini adalah kondisi kaku atau tegang di seluruh tubuh akibat dari infeksi bakteri yang bernama Clostridium tetani. Nah, jadi ketika seseorang ototnya itu mengalami luka, lalu di lukanya itu terinfeksilah bakteri yang namanya Clostridium tetani. Ini bisa menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit tetanus. Nah, penyakit tetanus ini bisa menyebabkan tubuh orang yang menderita atau penderitanya itu menjadi kaku dan juga tegang di seluruh tubuhnya. Jadi dia seperti kalau di dalam kondisi yang sudah parah itu nanti bisa kejang-kejang. Nah, jadi ini kondisi seperti ini bisa juga menyebabkan kematian. Kaku dan tegang seluruh tubuh ini terasa sangat menyakitkan dan dapat menyebabkan kematian gitu ya. Lalu gejalanya ini muncul 4-21 hari setelah terinfeksi. Jadi contoh nih, saya punya luka saya diinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani ini tadi. Lalu itu nggak langsung kelihatan gejala. 4-21 hari setelah infeksinya baru ada gejala-gejalanya. Gejala-gejala kaku dan tegang itu tadi ya. Nah, itu kok bisa beda 4-21 hari, itu tergantung daya tahan tubuh si penderita gitu ya. Jadi kalau dia daya tahan tubuhnya lemah, maka gejalanya itu akan cepat kelihatan gitu. Tapi kalau kuat maka lama kelihatan, 4-21 hari gitu ya. Next, Clostridium tetani ini bisa ditemukan di tanah, di debu ataupun kotoran hewan. Itulah sebabnya kalau kita luka, itu lukanya harus segera dibersihkan dan juga ditutup. Tujuannya apa? Supaya tidak terinfeksi oleh patogen-patogen atau kuman-kuman yang ada di lingkungan. Nah, jadi ini si Clostridium tetani ini itu bisa terdapat pada tanah, debu ataupun juga pada kotoran hewan. Ini penyakit yang pertama. Selanjutnya penyakit yang kedua ini ada atrofi otot. Nah, atrofi otot ini apa? Ini adalah kondisi ketika jaringan ototnya itu mengecil atau menyusut. Jadi ketika otot kita, daging kita itu tiba-tiba mengecil. Jadi contoh nih, tangan sebelah kanan sama sebelah kirinya beda. Contoh sebelah kirinya mengecil gitu ya. Nah, kondisi seperti ini disebut dengan atrofi otot atau bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini adalah penderita kaki pada penderita atrofi otot. Bisa dilihat dia kakinya tidak sama besarnya ya kan, sama-sama kecil tapi tidak sama besarnya di kanan dan juga di kiri. Oke, kondisi ini umumnya terjadi jika otot tersebut lama tidak digerakkan. Nah, kenapa bisa lama tidak digerakkan? Biasanya kan kita kalau tidak menggunakan, contoh nih pada penderita ini kan kaki. Kenapa kakinya itu yang sebelah bisa lama tidak digunakan sehingga dia ototnya mengecil? Itu kemungkinan ada kerusakan lain ya. Bisa jadi dia lumpuh, bisa jadi seperti yang kita pelajari kemarin, bisa jadi dia kena ini polio ya kan. Jadi kan kalau polio itu mengalami kelumpuhan ya kan. Nah, jadi itu bisa menyebabkan ototnya jadi jarang digunakan atau tidak digunakan sama sekali. Itu bisa menyebabkan kondisi atrofi otot ini. Jadi ototnya dia mengecil. Nah, untuk mengatasi si atrofi otot perlu diketahui dulu jenis atrofi otot yang terjadi dan apa penyebabnya. Seperti yang saya tadi katakan, bisa jadi karena dia kelumpuhan oleh saraf, bisa jadi juga dia karena kelumpuhan oleh penyakit lain. Contoh tadi seperti polio. Jadi dicari tahu dulu dia penyakitnya apa, lalu dicari tahu lagi untuk cara mengobatinya gitu. Selanjutnya ini ada hernia abdominal. Nah, hernia abdominal ini kalau kalian sering dengar turun belok, nah itu sama ini dengan hernia abdominal atau turun usus. Bisa juga dengan disebut dengan hernia abdominal. Nah, jadi ini biasanya sih ketika seseorang itu ususnya turun sehingga menyebabkan testisnya besar kalau pada laki-laki ya. Testisnya itu membesar.
Nah, itu karena hernia abdominal ini gitu. Nah, hernia abdominal ini keadaan dimana sobeknya dinding otot perut sehingga ususnya melorot ke bawah. Ini tadi yang saya ceritakan. Usus itu kan dia ada di rongga perut, ya kan? Jadi karena jaringan ikat rongga perutnya, jaringan otot di rongga perut itu rusak, sehingga tidak bisa lagi menahan ususnya itu tetap di rongga perut. Karena dia rusak, maka ususnya turun ke bawah. Turun kalau pada pria dia biasanya ke bagian rongga penis, sehingga menyebabkan testis ya, ke bagian testis, sehingga menyebabkan testisnya itu nanti membesar, sangat besar gitu. Nah, ini keadaan ini dikarenakan jaringan ikat melemah sehingga tidak dapat menahan organ. Oke, sudah saya jelaskan. Nah, atau bisa dilihat pada gambar ini ya. Jadi dia nggak harus ke testis sih, cuman ini keadaan yang paling sering terjadi. Jadi di tahun-tahun sebelumnya ada beberapa siswa juga tanyakan saya tentang ini gitu ya. Jadi kenapa bisa testis yang membesar gitu? Karena ini tadi turun ususnya ke bawah. Nah, ini beda lagi keadaannya. Ini dia seperti ada tonjolan di bagian perut atas kita ya kan. Nah, itu tonjolan keluar, itu ususnya, seperti pada gambar ususnya itu keluar. Nah, kenapa bisa keluar seperti itu? Itu karena tadi jaringan ikat juga pada perut bagian atas itu yang tidak bisa lagi menahan usus itu tetap di tempatnya gitu. Makanya dia jadi keluar seperti itu. Nah, ini hernia abdominal. Selanjutnya ini ada distrofi otot. Nah, distrofi otot ini apa? Ini yang menyebabkan otot itu melemah. Kalau tadi atrofi menyebabkan otot mengecil ya. Kalau ini distrofi menyebabkan ototnya itu melemah. Berarti dia ototnya nggak punya tenaga atau kekuatan. Nah, gangguan ini bersifat genetik. Jadi ini sifat menurun ya, dari orang tua ke keturunannya. Lalu ini bisa disebabkan karena adanya mutasi gen yang berperan menjalankan fungsi dan membentuk struktur otot. Nah, jadi gen pada otot itu ya, gen yang diwariskan itu pada struktur otot yang fungsinya untuk membentuk otot itu ternyata mengalami kelainan. Itu disebut dengan mutasi gen. Nah, lebih lengkapnya mengenai penjelasan mutasi gen ini, kenapa bisa terjadi, bagaimana itu mutasi gen, nanti di kelas 12. Yang pasti penyakit ini disebabkan karena mutasi gen dan itu faktor genetik ya, faktor keturunan. Seperti itu. Lalu pada kasus yang parah distrofi otot ini bisa mempengaruhi jantung dan juga otot pernafasan. Nah, ini parah ya. Kalau yang distrofi ototnya ini terdapat di jantung bisa bahaya ya manusia penderitanya. Kenapa? Karena yang jantung itu kan harus bekerja ekstra ya kan, setiap saat dia harus memompa darah. Nah, ketika di otot jantung itu mengalami distrofi otot, berarti otot jantungnya tidak memiliki tenaga atau kekuatan sehingga tidak mampu memompa darah gitu ya. Kalau dia tidak memompa darah, maka tubuh kita akan kekurangan oksigen, bisa menyebabkan kematian gitu. Atau di bagian pernafasan juga gitu ya, karena kan pernafasan itu juga membantu tetap tersedianya energi gitu ya. Jadi kalau terganggu di dua bagian ini, maka akibatnya akan sangat fatal gitu dia. Ini mengenai distrofi otot. Oh, satu lagi, distrofi otot ini belum diketahui bagaimana cara pengobatannya. Jadi kalau ada pun penderita distrofi otot, biasanya dokter itu kasih obat untuk mengurangi gejalanya aja, tapi tidak mengobati gitu ya, karena tadi kan dia kelainannya ada di gen gitu, jadi kita nggak ketemu apa obatnya gitu ya. Next, selanjutnya ada keseleo. Nah, ini sering ya dialami si keseleo ini. Nah, keseleo ini apa? Ini bisa juga disebut dengan terkilir. Jadi gini, keseleo itu ketika sebenarnya kita biasanya bedakan keseleo dengan terkilir ya kan. Sebenarnya di sini disatukan dia sama karena dia penyebabnya sama gitu ya. Jadi biasanya kita sebut keseleo ketika dia gejalanya tidak terlalu parah. Tetapi kalau sudah terparah kita sebut itu dengan, kalau sudah parah kita sebut dengan terkilir kan gitu. Ini sama-sama cedera pada ligamen. Masih ingat ligamen ya? Ligamen itu adalah yang menghubungkan tulang dengan tulang gitu ya. Nah, jadi gangguan ini terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Ya, bisa jadi aktivitas fisik yang dilakukan secara sangat cepat sehingga otot lambat merespon. Ya, ligamen lambat untuk merespon sehingga terjadilah si keseleo ataupun terkilir ini. Nah, gejala yang muncul tergantung tingkat keparahannya, tetapi seringkali berupa nyeri dan pembengkakan, juga merupakan memar gitu ya. Nah, jadi betul. Jadi gejalanya itu tergantung keparahannya. Kalau keseleo
juga sama terkilir kan gejala yang kita ketahui berbeda, tapi ternyata dia itu sama, ya kan, sama-sama cedera pada ligamen. Selanjutnya, yang selanjutnya ini ada kram. Ini juga sering dialami biasanya kalau lagi aktivitas olahraga, contoh seperti berenang gitu ya, kram pada otot. Nah, kram ini apa? Inilah keadaan tegang dan nyeri pada otot, ya, tegang dan nyeri pada otot. Biasanya kram itu berlangsung selama beberapa detik hingga menit. Jadi ketika kita kram biasanya bagian otot yang kram itu tidak bisa digunakan dengan baik, ya kan. Makanya ini berbahaya ketika kita berenang, contoh di tempat yang berbahaya ya. Berenang bukan di sekedar kolam renang, di tempat yang berbahaya. Jadi ketika kita berenang di tempat berbahaya, tiba-tiba kaki kita kram, nah itu bisa menyebabkan kita nggak bisa menyelamatkan diri gitu ya. Nah, ini penyebabnya bisa karena otot terlalu sering digunakan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi dia itu terlalu sering digunakan sehingga otot kita kelelahan, ya kan. Otot kita kelelahan, tidak sempat beristirahat, maka terjadilah kram, ya kan. Lalu ini sama juga dengan keadaan penumpukan asam laktat ya di otot. Kemarin kan kita udah belajar itu ya. Penumpukan asam laktat di otot itu karena kita terus-menerus beraktivitas sehingga otot kita itu kehabisan energi gitu. Jadi terjadi penumpukan asam laktat dan otot kita jadi kram, nggak bisa digunakan gitu ya. Bisa juga penyebabnya itu karena gangguan sirkulasi darah, bisa juga karena dehidrasi, bisa juga karena kurangnya asupan mineral dalam tubuh dan juga gangguan saraf. Oke, jadi demikian penjelasan saya mengenai kelainan pada otot. Nah, setelah ini silakan kamu persiapkan catatan pembelajaran seperti yang saya sudah informasikan atau kita sudah sepakati. Di akhir bab kita akan kumpulkan semua catatan pembelajarannya. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita di pembelajaran biologi hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, boleh silakan nanti dijawab ke saya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat.